Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini menjawab sebuah pertanyaan atau statement dari netizen yang mengatakan ketika PND memberikan edukasi berkaitan dengan bibit bersertifikat, bahwa ada tulisannya yang sangat menyentuh hati adalah bahwa setelah kamu tidak kerja di PT, maka saya baru percaya kamu akan menanam sendiri, merawat sendiri. Maka izinkanlah The Brondol untuk berbagi bahwa kalau tidak mau dikomen jelek, gak usah diposting. Ya ini yang salah kaprah. Di dalam dunia perkebunan, biar kita harus sadari bahwa The Brondol hadir kepada para petani semuanya adalah bagian dari kepedulian saya secara pribadi dan sebagai seorang pengajar di perkebunan swasta kelapa sawit di Indonesia untuk berbagi kepada para petani, meluruskan hal yang harus sebenarnya sudah wajib kita luruskan berkaitan dengan budidaya kelapa sawit yang benar dengan menggunakan best management practice yang benar. Bahwa The Brondol mungkin sekali lagi bukan orang yang pinter banget, juga bukan. Kalau pengalaman juga mungkin dari para senior-senior juga jauh dari hal itu. Akan tetapi bahwa The Brondol mencoba berbagi kepada para petani, karena bahwa melihat bahwa di Indonesia sekarang bahwa dunia penyuluh perkebunan kelapa sawit itu sangat sedikit sekali, bahkan relatif nggak ada di beberapa wilayah. Masyarakat hanya tumbuh berdasarkan mitos-mitos yang ada. Masyarakat tumbuh dan berbudidaya kelapa sawit berdasarkan tetangganya yang belum tentu produktivitasnya bagus. Sehingga The Brondol memberikan sebuah informasi kepada para petani semuanya untuk bisa diambil hikmahnya. Kenapa? Karena bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan nasional dan sebagai trainer trainer agronomi bagian kelapa sawit. Sehingga dengan sedikit keilmuan yang saya miliki, saya berbagi kepada para petani semuanya. Sehingga bagi sahabat-sahabat The Brondol ataupun netizen yang lewat kemudian nitip komentar yang pedas, sebenarnya nggak masalah. Bahwa di dalam budidaya kelapa sawit itu sangat lebar sekali, sangat lebar penerapan manajemen praktisnya itu lebar sekali. Kayak memilih kecambah juga tidak ada yang berpatokan yang terbaik yang mana, ya sangat tergantung yang punya lahan pastinya. Kemudian kayak mupuk itu ya pilihannya banyak, alternatif yang harus diberikan itu banyak. Akan tetapi jangan sampai kita itu hanya berpikir bahwa Anda petani bibit cabutan kemudian mengatasnamakan cabutan adalah yang terbaik, itu Anda salah sekali. Logika yang bisa kita bisa bangun itu ya, bahwa ketika The Brondol mencoba mengedukasi Dura, bahwa Dura bibit cabutan itu ada duranya. Kemudian ada yang berkomentar itu politik sawit, itu perpolitikan di PT sawit dan sebagainya, itu politik nasional dan sebagainya. Anda harus jalan-jalan yang lebih jauh lagi, Mas. Lebih jauh lagi. Bahwa tidak ada satupun PT itu di Indonesia, PT Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan abal-abal, itu tidak ada. Padahal mereka punya lahan yang mungkin kalau untuk mencari bibit cabutan mau jutaan pohon pun ada. Tapi kenapa mereka tidak pakai itu? Karena balik lagi, perusahaan adalah mengejar profit. Ketika mereka berbudidaya kelapa sawit dengan genetik tanamannya tidak jelas, maka Anda harus lihat, perusahaan-perusahaan ini nggak mau. Buat apa kita membayar S1, S2, S3, lulusan S1, S2, S3 yang menjadi riset untuk bisa mencari tahu investasi berapa lama mereka akan kembali. Tapi kalian, bapak-bapak semuanya atau mas-mas atau dan bapak semua petani cabutan mengatasnamakan masih paling maha benar, ya monggo saja. You punya pendapat, saya juga punya pendapat. Nah, menggarisbawahi apa yang disampaikan salah seorang netizen bahwa Pak PND, saya akan percaya kepada Anda jika Anda itu bercocok tanam sendiri. Mas, memang pada hari ini saya hanya seorang pengajar di sebuah perusahaan yang memberikan sedikit pencerahan kepada para petani yang nantinya akan bisa dinikmati oleh para petani sendiri. Apakah seorang dokter itu harus punya rumah sakit dulu baru bisa ngomong tentang keilmuan kedokteran mereka? Kan tidak tuh ya itu. Atau seorang sarjana teknik itu harus bisa ngomongin
perminyakan itu, sarjana teknik perminyakan itu harus ngomongin setelah dia punya pengeboran sendiri, kan tidak. Lah begitu juga dengan saya seorang pengajar agronomi atau seorang pengajar, apakah saya harus punya ladang dulu dan menerangkan di ladang saya? Maka mungkin Anda kurang ngopinya, kurang jauh. Mungkin sekali-kali ngopi ke Wonosobo, tempat saya yang agak dingin, nah ini mungkin. Akan tetapi hal yang menarik adalah bahwa pada hari ini itu masih banyak orang yang tidak percaya, bahwa masih berpikiran cabutan itu adalah yang terbaik, yang ngirit dan sebagainya, yang ngirit walah ngapain itu, bahwa berpikir yang logis saja. Bahwa sampai dengan hari ini bahwa Pendi juga masih banyak belajar. Saya kan menerima, makanya bagi para konten kreator, para petani semuanya yang sering saya, banyak orang yang punya vlog dan mereka memberikan sebuah edukasi bagi para petani, saya acungi jempol. Artinya bahwa mereka belajar bagaimana menyampaikan, mungkin punya penelitian dikit-dikit di kebun mereka. Salah satu langkah bahwa yang salah itu Anda yang tidak berbuat apa-apa untuk untuk kelapa sawit Indonesia, cuma nyacat aja. Gitu. Mungkin Anda butuh jalan-jalan agak jauh. Bapak, jangan pernah mencaci orang yang berbagi sebelum Anda berbagi, Mas. Itu. Jangan mencacat yang terjadi. Sehingga kalau tidak bisa berkomentar yang pakai hati nurani, maka nggak usah menuliskan komentarnya, karena akan menyakiti hati orang-orang yang sudah berbuat bagi banyak orang. Mungkin itu sih kalau kesah The Brondol di pagi hari ini, karena bicara tentang kelapa sawit, bahwa The Brondol hanya memberikan sebuah edukasi, bukan tidak ada satupun. Dan closing statement di pagi hari yang berbahagia ini di Ramadan ke hari ke-20, hal yang ingin saya sampaikan, The Brondol yang ada di TikTok, The Brondol yang ada di YouTube, The Brondol yang ada di Facebook, sampai dengan hari ini adalah masih menjaga tidak pakai endorse, Mas. Menjaga itu adalah hal yang paling berat bagi seorang content creator, karena tawarannya gede, Mas. Tapi bahwa Pendi sebagai pemilik The Brondol sendiri masih berupaya, sudah tetap berupaya bagaimana menjaga yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sehingga apa yang seharusnya diajarkan kepada para petani untuk bisa mendapatkan produktivitas yang tinggi, maka tetap bahwa The Brondol akan mensiarkan itu apapun yang terjadi. Karena bahwa mungkin yang kalau misalnya Pendi itu menyampaikan yang senang 10, yang nggak seneng 1, mungkin yang nggak seneng saja, yang agak bukan sentimen, mungkin meterman lagi sama Pendi, ya silahkan saja. Tapi sekali lagi tetap semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia, dan semangat selalu buat saya sendiri supaya tetap bisa berbagi kepada para petani semuanya. Karena balik lagi, banyak orang masih berpikir bahwa mencari kecambah bersertifikat susah, Pak Pendi. Kata siapa? Wong semua ini, Pak Pendi sombong nggak di WA lu, saya juga kerja. Maka kalau udah malam tetap sebisa mungkin sehari itu 50 sampai 100, bahkan kalau di hari libur sampai 250 orang yang berkomunikasi dengan The Brondol. Semuanya kan saya jawab, karena bahwa The Brondol adalah bagian dari hidup saya yang sudah saya abdikan hidup saya bagi kelapa sawit Indonesia. Saya akan membantu para sahabat-sahabat The Brondol semuanya semampu saya, seluang waktu saya. Akan tetapi kalau memang ada yang nyacat bahwa nyacatnya bukan masalahnya, bukan hanya buat saya, tapi nyacatnya adalah bagi ketika tidak saya cegah dia nyacat, maka kemungkinan orang akan mengkonsumsi, wah The Brondol saja diam saja berarti mengamini kesalahan itu. Ya salah, jadinya salah. Sehingga bahwa The Brondol mohon kepada para sahabat-sahabat The Brondol, jika memang ada yang kurang pas, tolong disampaikan kepada saya, ataupun bagi ada yang nyacat ini. Karena bahwa ketika ada orang yang mengatakan BPD sudah mengajarkan yang A, maka orang itu akan menimpali dengan yang manusia kumpulan yang salah ini, maka bisa jadi yang salah itu menjadi, yang baca lainnya menjadi benar, padahal yang benar apa yang disampaikan saya. Itu semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat The Brondol semuanya. Itulah curhat di pagi hari. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka.
Salam hormat buat dari Tubrondol buat salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.